Haleluya, kita buka kitab Efesus ya. Kita akan baca kitab Efesus pasal ke-1 ayat ke-3 sampai ke-14 ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Oke, kita akan sama-sama baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depannya. Kita baca bersama 3, 4. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua Mashiach yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohania di alam surgawi dalam Hamasya. Sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih, dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya melalui Yeshua Hamasya sesuai dengan perkenan kehendaknya, ke dalam pujian kemuliaan anugerahnya yang olehnya Dia telah merahmati kita di dalam yang terkasih, yang di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerahnya yang telah Dia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan kebijaksanaan, dengan mengungkapkan kepada kita misteri kehendaknya sesuai dengan perkenannya yang telah Dia rencanakan di dalam dirinya sebagai penata layanan penggenapan saat-saat untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Hamasya, baik hal-hal yang di dalam sorga maupun hal-hal yang di atas bumi di dalam dirinya. Di dalam Dia juga kita telah terpilih untuk warisan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya, agar keberadaan kita menjadi pujian kemuliaannya, yaitu kita yang berharap sebelumnya kepada Hamasya. Di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia pula karena percaya kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji yang merupakan jaminan warisan kita hingga penebusan kepemilikan sebagai pujian kemuliaannya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya untuk ayat-ayat firman Tuhan yang tadi sama-sama kita baca ya. Banyak orang-orang yang menamakan diri orang percaya, orang Kristen, banyak membaca ayat-ayat ini. Tetapi banyak juga yang tidak sepenuhnya menerimanya ya. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi ya, kalau hanya baca sepintas ya, Tuhan telah memilih kita sebelum permulaan dunia. Artinya sebelum segala sesuatu diciptakan, Dia sudah memilih kita. Kita atau paling sedikit saya senantiasa mengingatkan kepada kita semua bahwa Bapak Yahweh itu adalah sutradara agung ya. Sutradara agung yang telah menulis segala sesuatu sebelum segala sesuatu Dia ciptakan. Jadi skenario-nya, jalan ceritanya Dia sudah buat sebelum segala sesuatu ada ya. Tetapi banyak orang yang sulit untuk menerimanya ya. Karena kalau dibaca begitu aja terus kita bicara sama seseorang ya, bukan orang biasa, katakanlah orang percaya. Kalau dikatakan Bapak Yahweh sudah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang nggak masuk surga, banyak yang nolak ya. Seolah-olah
menganggap bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang maha kuasa. Nah, tapi kalau baca ayat-ayat tadi, amin, amin. Ya. Tetapi di dalam kenyataan kalau dikatakan, ya Tuhan sudah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang enggak. Ya. Loh kenapa? Karena dia sutradaranya. Ya. Karena itu seringkali di tempat ini saya pribadi berusaha menggambarkan. Kalau saudara seorang yang mempunyai karakter untuk membuat suatu cerita, ya, sebagai seorang sutradara, sebagai seorang pembuat cerita kan, pembuat cerita ini kan sudah tahu dari awal sampai selesai kan, walaupun belum jalan, belum dibuat filmnya, tapi dia sudah bikin gambarannya, draftnya dia udah bikin, ya, ceritanya. Cerita tentang ya sesuatu cerita lah, apapun namanya, ya biasanya itu kan dibuat semenarik mungkin bagi mata orang. Ya kalau judulnya menarik, ya itu akan menarik banyak orang, ya. Nah, kemudian itu kan sudah diatur sama dia, ya. Di dalam hampir semua, kalau saya kata bukan hampir, makan semua cerita. Pasti ada yang sebagai aktor yang baik dan aktor yang jahat. Ya. Dan kita sudah bisa membayangkan, ya, seorang author, seorang pengarang cerita ini, pada endingnya pasti yang jahat itu binasa, ya, atau tersingkirkan, ya. Lah Tuhan kita itu ya seperti itu sebenarnya. Ya, dia sudah membuat semuanya sebelum segala sesuatu ada. Ya, tapi kalau baca ayat-ayat tadi, ya karena asal baca aja, tidak dimeditasi firman itu. Ya, kita kan diajar meditasikan firman, bukan merenung ya, karena di dalam Mazmur pasal ke-1 itu. 1-3, memang dalam terjemahan kita dikatakan merenungkan, ya, sehingga nyanyiannya merenungkan firman-Mu siang dan malam, ya. Merenungkan itu lebih cenderung berkonotasi yang negatif, ya. Merenung itu kayak melamun. Tetapi kalau memeditasi, dia akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada sesuatu yang dia imani. Ya, karena itu kalau dalam kepercayaan lain kayak Buddha, kayak Hindu, mereka sering menyatakan saya mau bermeditasi. Ya, karena seperti yang saya sering kali saksikan kan, ketika kami di Myanmar sama itu kan, anak buah saya kan sering kali, Pak, saya mau meditasi dulu ya. Baik, silakan aja. Tapi kan kita juga ya kadang-kadang kepengen tahu. Kamu kalau meditasi mikirin apa? Loh kita harus tahu. Mikirkan yang di atas, Pak. Yang di atas itu apa? Loh. Karena mereka bingung loh kalau kita kejar gitu. Ya. Tapi bagi saya itulah karena kepercayaan mereka ya nggak menjadi masalah. Dan yang saya lihat di sini adalah mereka percaya kepada sesuatu hal, jadi mereka berkonsentrasi kepada apa yang dia percaya. Dan itulah sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris memang dikatakan meditate, ya, memeditasi firman itu, ya. Nah, kalau kita memeditasikan apa yang dinyatakan dari apa yang kita baca tadi, Tuhan akan singkapkan. Karena ini sesuai dengan apa yang seringkali dinyatakan di dalam kitab Mazmur pasal berapa 139 itu. Hanya terjemahan kita memang agak salah ya. Kalau saya katakan salah karena nggak sesuai ya. Kalau kita lihat coba ya, diulangi ya. Karena terjemahan yang di ELT yang kita sering kali lihat ini edisi berapa, edisi ketiga ya. Nanti saya bandingkan dengan Lukas ayat ke-16 dari Mazmur 139. Matamu sudah melihat selagi aku
bakal anak. Ya. Dan pada kitabmu, nah ini kalau saudara perhatikan ini kata-kata ini aja. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Artinya sebelum jadi anak sudah lihat kan dia. Saya tangkap enggak? Perhatikan kata-katanya baik-baik ya. Jadi orang yang menerjemahkan pun harus hati-hati. Kenapa? Dan pada kitabmu akan ditulis. Ini udah ngawur. Saya tangkap enggak? Ya kan di atasnya itu sebelum jadi anak sudah tahu dia. Tapi kalau di sini kok akan ditulis, lo berarti bertolak belakang kata-kata ini. Saya tangkap. Jadi baca itu diteliti benar-benar, ya. Dan pada kitabmu akan ditulis seluruh hari-hari mereka dibentuk meski belum ada satupun di antara mereka. Kan terbalik ini. Sebelum ada akan ditulis, ya wajar kalau begitu. Ya, tapi ini artinya beda. Dalam terjemahan Lukas dikatakan begini. Setelah baca ini, saya baca terjemahan Lukas ya. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis, bukan akan tertulis. Semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, meski belum ada satupun daripadanya. Nah, kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. And in thy book all my members were written. Sudah ditulis, ya. Kita melihat di sini, ya. Ini dengan apa yang tadi kita baca itu mirip-mirip. Jadi malah saling menguatkan. Ya, beberapa tahun yang lalu pernah kita diskusi ya. Ya, udah lama juga, mungkin 10, kayaknya lebih dari 10 tahun, mungkin 20 tahun. Ya, kebetulan karena saya tertarik, saya beli bukunya. Judul bukunya Bible Code. Nggak tahu saudara pernah dengar nggak itu bukunya. Karena saya tertarik Bible Code itu, ya, kan namanya Bible Code ya. Ya memang sudah diterjemahkan. Ya. Tapi ya intinya adalah orang ini ya yang menulis buku ini ya merasa yakin apa yang ditulis dalam kitab Mazmur 139 ini adalah suatu kebenaran. Segala sesuatu yang ada di dalam Torah ya, di dalam Torah, di dalam kitab 5 kitab itu. Ya. Itu semua bercerita tentang semua apa yang Tuhan sudah ciptakan dan akan ciptakan. Ya tangkap, ya. Dan itu dia buktikan dengan caranya. Orang ini mempunyai talenta ya. Masing-masing orang kan punya talenta yang macam-macam. Ya. Ternyata dari buku itu, dari buku yang saya baca itu, ya, dia menyelidiki kitab Torah dengan ukuran yang sama, ya, ukuran yang sama yang dipakai oleh yang dipakai oleh imam-imam. Dengan cara menghitung dia bagaimana, ya. Dari situ dia dapatkan bukti bahwa apa yang ditulis di di kitab Torah itu semua bercerita tentang apa yang akan terjadi di dunia ini khususnya manusia. Sehingga dari buku itu dia bisa buktikan ya, khususnya seperti salah satu yang dia buktikan adalah pembunuhan salah seorang presiden Mesir, kalau saya nggak salah namanya Anwar Sadat. Itu ternyata sudah tertulis di buku itu. Pembunuhan di dalam kitab ya, dalam kitab Torah, tapi dengan cara perhitungan dia. Kemudian kalau saya tidak salah ingat juga Presiden Kennedy. Disebut waktunya, tempatnya sudah disebut. Saya mengaminkan itu karena itu menggenapkan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur 139 tadi. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah membuat semuanya ya. Sebelum ini ada, termasuk hidup saudara dan saya sudah ada di situ.
Sudah ada di situ, sudah ada dalam Torah. Hanya kita nggak tahu bagaimana carinya. Hanya dengan cara ya, dengan pasti dengan pertolongan Roh Kudus. Dan mungkin juga banyak orang yang sedang mencari-cari, ya. Kan banyak orang-orang yang memang rindu untuk sungguh-sungguh mengetahui kapan sih Yeshua datang. Ya. Kapan sih Yeshua datang? Dan saya sangat percaya itu ada tertulis di dalam kitab Torah. Hanya masalahnya kita nggak tahu bagaimana cara nyarinya. Bisa tangkap? Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dia sutradaranya, kata Mazmur tadi, itu semua sudah tertulis. Nah, kita coba mengerti. Ya memang mungkin yang kita mengerti ini ya boleh dikatakan ya mungkin hanya kulitnya aja. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya mengaminkan kalau dikatakan bahwa di dalam kitab Torah pun sudah tertulis tentang kapan Yeshua akan turun. Ya. Kapan Yeshua akan mempertemukan, kita bertemu dengan dia di angkasa, itu pasti sudah tertulis. Hanya kita tidak tahu atau belum tahu. Ya. Tetapi kita percaya dengan beberapa apa yang Tuhan singkapkan sampai saat ini. Berdasarkan nubuatan-nubuatan, berdasarkan apa yang tertulis. Kita coba belajar untuk menafsirkan kira-kira kapan sih. Ya. Kira-kira kapan sih? Dan memang ya banyak dari penafsiran-penafsiran banyak orang kan. Waktu kira-kira tahun sekian, kira-kira ya rata-rata memang banyak yang memperkirakan tahun 2028. Udah semakin dekat. Ya. Tapi saya memang menafsirkan berdasarkan kitab yang sudah kita pelajari. Tahun 28 itu memang ada kemungkinan. Ya. Antara 15 Mei 28 ke atas sana. Sampai tahun 48. Kenapa? Karena saya menafsirkan. Ya. Yang namanya generasi itu 100 tahun. Bukan 80 tahun. Orang di luar sana ngambil 28 kenapa? Karena mereka menafsirkannya tahun 80 tahun. Berdasarkan kita Mazmur 90, umur kami 70. Kalau kuat itu umur, itu bukan generasi. Nah kita mengucap syukur, di sini sudah Tuhan singkapkan. Yang namanya generasi, satu generasi 100 tahun. Ya. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya saudara dan saya itu siap apa enggak? Saya tanggap. Firman yang tadi kita baca bersama, ya, dia sudah menentukan setiap orang, ya, yang akan memperoleh kasih karunia keselamatan yang berasal daripadanya. Nah, kita mengucap syukur berdasarkan kalau kita baca ayat tadi dengan dengan teliti, ya. Kalau berdasarkan kitab terjemahan Lugas, ya, kita baca ayat 10 coba. Efesus 1 tadi. Sebagai penata layanan penggenapan saat-saat untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Hamasya. Dalam terjemahan Lugas, ya kadang-kadang ini kan ya berusaha menjelaskan, tapi kadang kita juga bingung penata layanan itu apa sih? Bahasa yang boleh dikatakan bukan bahasa yang banyak dimengerti oleh orang. Ya, saya juga kadang-kadang bingung penata layanan ini apa sih? Ya. Nah, sesuai dengan terjemahan Lugas, sesuai pengaturan waktu-waktu yang telah genap. Nah ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Ada waktu untuk dilahirkan.
ada waktu juga untuk kembali, ya, sesuai waktu Tuhan. Lah kita coba menggali akan firman. Kita mempunyai latar belakang masing-masing berbeda-beda. Ya, leluhur kita berbeda-beda. Kepercayaan kita juga berbeda-beda. Tetapi Tuhan punya cara untuk mempersatukan semua itu, ya. Karena ketidaksamaan jiwa, ketidaksamaan pikiran, bisa timbul pertentangan. Serangkap, ya. Karena kan lain jiwanya, ya. Nggak usah kita dengan sesama jemaat, suami istri aja, kan dua jiwa berbeda, ya. Dua jiwa berbeda, walaupun sudah hidup sekian lama bersama-sama, udah sekian puluh tahun, kadang-kadang masih bertengkar. Kenapa? Karena memang jiwanya itu belum satu. Ya. Lah itulah yang sekarang ini sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Dan kita dikatakan oleh firman Tuhan dan yang seringkali senantiasa didoakan, supaya kita memiliki jiwa Yeshua. Pikirannya satu. Nah, kita mengucap syukur seringkali diwartakan di sini, khususnya dalam saat-saat mau pernikahan, kan, saat suami istri, ya. Kita tahu bahwa itulah cara Tuhan yang luar biasa, supaya kita juga semakin mengerti, ya, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mengerti akan firman Tuhan dengan benar. Di dalam suami istri, kehidupan suami istri, ya, atau pria dan wanita yang mau berumah tangga atau yang sudah berumah tangga, ya, masing-masing punya egonya, ya. Tetapi kalau kita berbicara begitu, pria wanita akan sulit dimengerti. Tetapi kalau kita coba kembali back to basic, ya, di dalam bahasa Ibrani kalau kita lihat, laki-laki itu kan is, ya. Is itu Alef Yod Sin. Alef Yod Sin. Kemudian perempuan itu Alef Sin He. Ya. Alef Yod Sin sama Alef Sin He. Ini kalau dikawinkan, digabung, ya. Digabung, di situ alefnya ada dua, sinnya ada dua, ya. Sedangkan alef sama sin itu api yang membakar, yang menghanguskan. Tetapi kalau dua-dua ini digabung, di situ ada faktor Yod He. Yod He itu ada Yahweh. Kehidupan suami istri itu, walaupun masing-masing punya ego, punya keakuannya, selama ada Yahweh di sana, dia akan tetap damai. Tetangga. Nah, untuk memiliki pikiran Hamasia inilah saudara dan saya saat ini sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ingat ya, sebelum dunia dijadikan dia sudah pilih kita. Ya. Padahal mungkin leluhur kita penyembah berhala. Betul enggak? Ya kakek, ya bapak ya mungkin udah Kristen. Tapi kakek mungkin masih Kristen. Tapi di atasnya lagi mungkin penyembah berhala. Ya. Tetapi itulah cara Tuhan. Ketika waktunya genap, seperti apa yang dikatakan dalam ayat 10 tadi. Ketika waktunya genap, Tuhan punya cara untuk memanggil orang-orang yang sudah Dia tetapkan sebelum dunia diciptakan. Dengan caranya. Ya. Karena itu dikatakan dalam kitab Matius.
Injil ini harus diberitakan ke seluruh pelosok muka bumi, baru datanglah kesudahannya. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Karena hanya dengan berita kabar baik Injil yang Tuhan sampaikan, ketika Injil itu didengar oleh manusia yang sudah Dia tetapkan untuk diselamatkan sebelum dunia diciptakan, ketika berita ini dia dengar dengan berbagai macam alat-alat komunikasi yang ada, baik melalui radio, melalui mungkin lagi jalan-jalan dengar nama yang kudus, cara Tuhan, ya, dia bisa menggenapkan karena ada tertulis iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, ya, dan itulah yang seringkali ditafsirkan. Salah satu lambang daripada kan ada 4 Injil kan. Baik itu berbicara, Matius berbicara bisa digambarkan dengan singa. Yaitu juga melambangkan 4 makhluk hidup yang ada di hadapan Bapa Yahweh. Baik itu lembu, baik itu manusia, muka manusia, baik itu Raja Wali yang sedang terbang. Raja Wali pada akhir zaman ini sedang terbang mencari jiwa-jiwa yang selama ini mungkin namanya anak Raja Wali, tetapi dipelihara oleh ayam. Tanggap, oleh ayam. Ditutup sama sayap, nggak ketahuan. Tetapi ketika anak Raja Wali mendengar suara Raja Wali yang menyatakan suaranya, iman timbul. Walaupun dia belum lihat kan, karena dia ada di bawah ketiak si induknya. Tetapi ketika suara Raja Wali terdengar, si anak Raja Wali dengar, ini suara ibuku yang asli. Iman timbul karena suara itu. Karena Injil itu. Mereka dengar. Dan itu kenyataan ya. Ya, di negara-negara yang kita kenal di daerah Jazirah Arab. Banyak orang yang bertobat karena mendengar. Karena dulu kan ya 20-30 tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih. Ya, yang namanya gereja tidak mungkin ada. Tapi dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya alat-alat komunikasi, ya karena kesaksian-kesaksian hidup, ya ada seorang saudara yang menjadi kapten kapal yang membawa kapal di daerah sana. Anak-anak buahnya, kru-krunya banyak orang sana. Ya, mereka dengar dari berita-berita tentang nama Sang Juru Selamat. Dan karena itulah bebet-bebet, karena saya percaya Abraham itu punya 1 istri dengan 2 gundik. Ya. Baik itu Sarah maupun Hagar maupun Ketura. Ya. Nah, mereka ini kan keturunan yang punya DNA Bapak Abraham. Banyak di sana. Tapi mereka dikongkong oleh ayam-ayam yang kerjanya hanya makan dari sampah. Ayam kerjanya cuma ngorek-ngorek sampah. Dosa masa lalu itu yang dikorek terus. Tetapi ketika anak Raja Wali yang tadinya ada di bawah sayap si ayam mendengar suara Raja Wali, cara Tuhan dia keluar. Dia lari, dia mendengar suara itu. Dia mencari kebenaran. Dan dengan cara Tuhan. Karena memang Tuhan sudah memilih. Semuanya itu sejak sebelum dunia diciptakan. Siapa yang nyangka? Kalau baru-baru ini seorang pangeran. Tahu-tahu masuk gereja. Loh, ya kayak begitu tadi. Karena kita nggak tahu, bisa saja dia keturunan Bapak Abraham. Karena keturunan Bapak Abraham memang banyak di sana. Ya. Tetapi itulah kita lihat di sini.
Karena sebagaimana apa yang dikatakan, ya kalau namanya keturunan Bapak Abraham, ya khususnya bangsa Israel. Mereka ada tertulis Keluaran pasal 4. Dikatakan Israel adalah anak sulungku. Tetapi saudara dan saya dikatakan oleh firman Tuhan, kita juga sudah ditentukan sebagai anak adopsi. Ya, dalam terjemahan Lukas dikatakan di ayat coba kita lihat aja lah. Ayat ke berapa? Ayat ke-5. Nggak tahu sama apa nggak terjemahannya. Dengan menentukan kita sebelumnya sebagai apa? Anak adopsi. Artinya diangkat anak. Karena kalau bangsa Israel, kita Keluaran pasal 4 ayat ke-22 kita lihat. Keluaran 4 ayat 22. Engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Ya, nah kita ini anak adopsi, anak angkat. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kita pun sudah ditentukan. Ketika waktunya genap, maka ketika kita mendengar suara Raja Wali pada akhir zaman, kita langsung bergerak dengan cara Tuhan. Dia akan membimbing kita untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan, yaitu firman yang benar. Karena terlebih sekarang ini kan, ya, firman udah dikutak-atik. Tetapi akhirnya apa? Pengetahuan palsu, kata Timotius. Pengetahuan palsu, sudah tahu palsu, dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya membuat iman orang melenceng. Ya, kita baca 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-20 dan ke-21. Ini kenyataannya memang terjadi saat ini. Maka kita pun harus sangat berhati-hati, ya. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan, seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan mengenai apa? Pengetahuan yang tergolong palsu. Sudah tahu palsu yang karena mengakuinya. Sudah tahu palsu diakui. Akhirnya menyimpang dari iman. Dalam terjemahan Lukas, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran, sehingga mereka menyimpang dari iman. Itu kan terjadi. Tapi kalau orang disuruh coba kau meditasi yang benar, apa maksudnya? Dan inilah yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan orang yang menamakan diri orang percaya kepada apa Yahweh. Ya, kita kan dengar suara Raja Wali, kita cari-cari ini, ya. Tetapi yang didapat kebanyakan orang adalah pengetahuan palsu yang sudah diwartakan kurang lebih 2000 tahun. Ya. 2000 tahun diberitakan seorang ahli intelijen mengatakan berita palsu diberitakan berulang-ulang. 10 kali dianggap sebagai kebenaran. Itu terjadi. Ya, dari mana cikal bakalnya? Itulah yang kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-19 ayat 19 dan 20. Pilatus menuliskan sebuah prasasti serta meletakkan di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yesua orang Nazaret
raja orang Yahudi. Maksudnya si Pilatus, maksudnya menerangkan kepada semua orang yang ditulis ini artinya ini ya, artinya ya. Tetapi kemudian banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota dan itu telah ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Tanpa disadari oleh Pilatus, setan memakai dia. Ya, maksudnya memang benar sih. Hanya sayangnya nama yang kudus diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Ya. Bahasa dikatakan tadi kan bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Yunani. Bahasa Latin. Kalau saudara pergi ke seluruh dunia, ke toko-toko Kristen ada salib. Apa yang ditulis di sana? Ya, semua hampir dapat dikatakan semua orang menyatakan INRI. Yang lebih terkenal adalah yang ditulis dalam bahasa Latin. Iesus Nazarenus Rex iu daeru. Dan inilah cikal bakal pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Dari nama Yesus inilah timbul nama Yesus. 2000 tahun dianggap sebagai kebenaran. Sehingga akhirnya sekali Yesus, tetap Yesus. Tetapi Tuhan punya cara. Ya. Anak-anak Raja Wali mendengar suara panggilan kudus dari sang Raja Wali. Nah, mereka akan terus mencari kebenaran yang sejati. Bukan satu kebetulan bangsa ini dipulihkan. Dan bahasanya pun teristimewa dipulihkan kembali. Bahasa anak Bapa Yahweh. Kemudian dengan kecanggihan teknologi, siapapun, apalagi dengan zaman sekarang kan, dengan adanya HP, dengan adanya media sosial yang luar biasa. Setiap saat kita mau dengar orang Yahudi, anak sulung Bapa Yahweh. Kalau mereka menyanyi, nyanyi rohani. Tidak ada satupun, kalau mereka pakai bahasa Ibrani. Tidak ada satupun kata Yesus. Tidak ada. Karena Yesus tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena mereka tidak mau memeditasi firman Tuhan. Karena mereka tidak mau mencari kebenaran yang seutuhnya. Mereka terlalu percaya apa yang dikatakan pembimbing mereka, pendeta mereka, ya, ketua-ketua sinode mereka. Ya. Tetapi Tuhan sudah tahu siapa anak adopsi yang sudah dia pilih. Tuhan punya cara. Karena keselamatan itu hanya ada pada nama Yesua, bukan nama Yesus. Itu yang harus kita perhatikan. Para rasul dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca di dalam 2 Korintus. Ya, supaya ya memang ini berkali-kali diingatkan supaya kita juga mengerti
Ya, kalau saudara ditanya orang juga mengerti. 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain, yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu nyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima, kamu terus bertahan dengan baik. Para rasul tidak pernah memberitakan nama Yesua yang lain. Hanya Yesua. Dia tidak pernah memberitakan nama Yesus. Rasul ya. Karena itu keluarlah ayat ini. Yang nulis ini kan si Paulus. Dia mengerti dari mana nama Yesus itu. Itulah pekerjaan setan melalui Pilatus. Yesus. Akhirnya jadi Yesus. Karena itu dikatakan. Nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Para rasul tidak pernah memberitakan nama Yesus. Hanya nama Yesua. Di dalam, ya dikatakan di dalam Yohanes pasal 5. Kita lihat ayat ke-43. Ya. Yohanes pasal 5. Kita lihat ayat 43. Aku telah datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Yesua berbicara kepada orang Yahudi, orang Israel. Orang Israel berdasarkan kitab Keluaran tadi, mereka tahu siapa nama bapaknya. Saya tangkap. Ya. Dia tahu karena Bapak Yahweh sendiri berkata, Israel itu anak sulungku. Mose memberitakan kepada bangsa Israel, saudara-saudaranya, nama Bapak kita itu Yahweh. Ya. Loh, ketika dia berbicara, ketika aku datang dalam nama Bapakku, orang Yesaya siapa nama bapaknya? Dan di dalam nama Yesus tidak ada nama Yahweh. Loh, memang kalau diterjemahkan berdasarkan bahasa abjad kita, Yesua yang nggak ada artinya. Tapi kalau kita kembali back to basic, Yod Sin Waw Ayin, Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan, genaplah ini. Aku datang dalam nama Bapakku. Memang dia datang dalam nama Bapa Yahweh. Ya. Dan inilah yang menjadi salah satu sebab ketika pernah karena saya dengar ya seorang yang pindah kepada kepercayaan lain. Dia ngomong dalam kesaksian. Orang Kristen itu dalam kitab sucinya. Nama Tuhannya di perjanjian lama, yang kita sebut perjanjian lama. Dan yang di dalam perjanjian baru beda. Beda. Kenapa beda? Karena engkau tidak back to basic. Jangan robah nama Tuhan. Nama itu nggak boleh dirobah. Nama saya dengan apa yang tertulis di dalam surat baptis saya, kemanapun saya pergi itu tidak berubah. Ya, walaupun saya pergi keluar dengan bahasa ajat yang lain, tetap itulah namaku. Jangan dirubah. Tetapi itulah menjadi suatu kebiasaan sehingga orang tidak mengenal lagi siapa nama bapaknya. Tetapi ketika Raja Wali ini terbang pada zaman akhir, mengeluarkan suaranya anak-anak Raja Wali yang tadinya ada di bawah sayap-sayap ayam. Di bawah sinode-sinode yang ngotot pakai nama. Yang bukan dari Israel sana. Ya. Karena tidak mungkin anak Raja ini memberontak. Ya dia lari aja. Dia keluar. Karena dia mendengar suara panggilan.
Dan disitulah ketika genap waktunya sesuai apa yang tadi kita baca. Karena nama kita, nama saudara dan saya, telah ditetapkan sebelum Dona dijadikan, engkau akan menjadi anak adopsi. Oleh kemurahan Tuhan kita keluar dari kungkungan sayap organisasi yang tetap ngotot menganggap pengetahuan palsu menjadi suatu kebenaran. Karena kita percaya Tuhan kita punya nama yang maha kuasa. Tapi setan itu tahu nama Yahweh itu dia sangat takut. Karena itu dia coba merubah. Kalau di dalam nama Yesus nggak ada nama Yahweh yang apa-apa. Wah, ada mujizat. Ya ada mujizat. Setan masih bisa melakukan mujizat. Ingat ya, setan itu kuasanya belum dicabut. Dia masih bisa melakukan mujizat. Karena berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, nanti patung pun dia kasih nyawa. Ya. Dan setan tahu manusia kalau ada mujizat dia kejar. Yang dia cari itu mujizat. Seperti apa yang dikatakan Yeshua. Engkau mencari aku bukan karena mujizat itu. Ya, bukan karena mau firman, tapi karena mujizat, karena roti, karena makanan, karena berkat. Itu memang terjadi. Kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh ketika waktunya genap. Dengan cara Tuhan, pelan tapi pasti. Ya, ketika waktunya genap, kata Roma pasal ke-8. Kita lihat ayat ke-30. Dan mereka yang telah dia tetapkan sebelumnya, tadi Efesus kan, sudah ditetapkan sebagai anak adopsi sebelumnya. Kita bukan orang, kita tidak punya DNA Abraham. Kita tidak bisa katakan kita orang Israel. Ya, karena itu kita bukan anak, tapi kita adalah anak adopsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah waktunya genap, mereka dipanggil. Raja Wali terbang, mengeluarkan suara, kita dengar nama Tuhanku disebut. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kita anak Raja Wali mendengar suara itu langsung bergetar. Ketika waktunya genap kita dipanggil. Setelah dipanggil kemudian apa? Dikatakan dibenarkan. Setelah dibenarkan terus apa? Dimuliakan. Setelah kita dipanggil keluar dari kungkungan si setan, dunia dikuasai oleh si jahat. Kata 1 Yohanes. Kita lihat pasal ke-5. Ya, ayat-ayat ini seringkali disingkapkan supaya saudara ngerti ya. Ayat ke 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim. Seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Terjemahan Lukas. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim. Tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kuasa si jahat. Ya, kita sudah belajar arti gereja dari mana itu diambil. Ya, kita tahu bahwa ya karena kita kan juga harus belajar juga ngerti kenapa gereja kan. Gereja kita seringkali diingatkan berasal dari bahasa Portugis. Igreja yang artinya kawanan yang dikumpulkan seorang gembala. Tapi lebih tepat lagi kalau kita memakai bahasa Yunani, eklesia. Ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil.
Dunia yang dikuasai oleh si jahat, kata 1 Yohanes tadi. Kita ada di kuasa jahat, kita ada di bawah sayap ayam. Ya, dipanggil keluar. Ya, eklesia. Dipanggil keluar ketika Raja Wali mengeluarkan suaranya. Kita ditarik keluar. Namanya biasanya main sama sampah. Makannya sampah. Kita harus dipulihkan kembali. Ya, berlakulah apa yang kita kenal dengan nama tabernakel ini. Ya, kita karena kita namanya gereja dengan 5 jawatan, baik rasul, baik nabi, baik gembala, baik penginjil maupun guru. 5 jawatan yang diberikan Bapa Yahweh kepada gereja untuk membawa umat Tuhan yang sudah Dia panggil keluar untuk diajarkan. Untuk diajar supaya mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Ya. Dan kita sudah belajar dari firman Tuhan. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 3 kepada Nikodemus, seorang ahli Torah, orang Farisi. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Dan kita disingkapkan. Manusia lama kita yang dilahirkan dari seorang ibu. Ada tertulis dalam kitab Mazmur. Kita dikandung dalam dosa. Kita dilahirkan dalam dosa. Kita hidup dalam dosa. Dan tidak ada dosa yang masuk ke surga. Karena itu apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3. Engkau harus dilahirkan kembali. Yesus kasih contoh. Dia benih yang kudus. Tetapi ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kata kitab Roma pasal 3. Termasuk si Maria, mamanya. Yang melahirkan dia. Saya tangkap. Karena itu di tempat ini Tuhan buka. Kenapa Yesus harus dibaptis? Karena dia dilahirkan dari manusia. Karena itu manusia lamanya ini Tuhan kasih contoh. Dia harus dikuburkan melalui baptisan. Kemudian dia bangkit, lahir baru, lahir dari air, lahir dari firman. Menjadi ciptaan yang baru. Setelah menjadi ciptaan yang baru, ada suara dalam alam roh. Ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Setelah jadi anak, baru diajarin, baru bisa ngerti. Ya. Kan kebanyakan orang, dulu saya dari gereja-gereja lama juga gitu. Ya, sebelum dibaptis, ajarin dulu. Ajarin berbulan-bulan gak ngerti. Kenapa gak ngerti? Ya belum dilahir baru yang orang ngerti lah. Jadi jangan terbalik, manusia terbalik pikirannya. Setelah lahir baru, setelah jadi anak, baru diajarin, baru bisa ngerti. Ya. Karena kita anak, kata Galatia, aku berikan kau Roh Kudus. Loh, dengan Roh Kudus inilah kita diajar mengerti firman. Dan kita bisa mengingat firman. Kita bisa mempraktekkan firman. Karena itu di tempat ini saya tidak pernah mengajarkan saudara pakai talit. Tidak ada itu. Itu sudah digenapkan oleh Yeshua. Aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi menggenapinya. Talit itu hanya berfungsi untuk mengingat. Nggak bisa ngajar. Tapi Roh Kudus bukan saja mengingat, tetapi juga mengajar, menolong kita mampu melakukan apa yang diajarkan. Karena kita mau belajar dan bisa mengerti karena Roh Kudus menolong.
Dia memampukan kita melakukannya. Karena ada tertulis iman tanpa perbuatan mati. Kita diberi Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman, melakukannya, dan firman itu yang menyelamatkan kita. Karena itu dikatakan, ya, waktunya genap kita dipanggil. Ya, jadi segala sesuatu setelah dipanggil, kita dilahirkan baru, dibuat jadi benar. Ya. Supaya apa? Setelah kita terima pengajaran-pengajaran proses yang benar. Dikatakan dalam Roma tadi. Waktu Tuhan kita akan dimuliakan. Diangkat bersama Dia. Karena itu betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita mengerti firman. Tidak mungkin kita mengingat firman. Tidak mungkin kita bisa melakukan firman. Sedangkan firman itu yang menyelamatkan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari ya, kita coba mengertilah kehendak Tuhan. Tuhan mau semua orang selamat. Nah, ya, Tuhan mau semua orang selamat. Tetapi ingat, satu hal yang kalau boleh saya katakan. Satu hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan adalah melawan firman-Nya sendiri. Karena firman itu adalah pribadinya. Ya. Kalau dia katakan bahwa dia menginginkan semua orang selamat. Sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal kedua. Ayat keempat dikatakan oleh firman Tuhan. Yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Dia mau semua selamat. Tetapi keselamatan itu hanya akan terjadi apabila kita percaya Dia, Yeshua Masiah, dan melakukan firman-Nya. Disitulah kebaikan Tuhan. Kita sudah dibenarkan, artinya lahir baru. Dengan nama yang benar. Dengan cara yang benar, dengan orang yang benar. Walaupun di luar sana banyak orang protes. Bagi saya, apa yang tertulis? Tidak ada perempuan yang dikatakan oleh firman Tuhan boleh baptis. Gak ada ayatnya. Kalau engkau dibaptis oleh perempuan, hati-hati. Ya, karena tidak ada ayatnya perempuan membaptis. Gak ada ayatnya. Ya. Kemudian namanya harus benar. Jangan ngawur. Karena banyak orang, ya itulah. Seperti yang minggu lalu kan. Tuhan bilang jangan makan buah. Si Hawa supaya, kalau kemarin dimodif kan. Dimodifikasi. Bukan hanya makan, tapi juga nyentuh. Lah. Firman Tuhan anam-anam. Setan tambahin anam. Anam. Dan itulah banyak yang diikuti. Tidak ada ayat baptisan selain, kan Yesus sendiri bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Waktu setelah Yesus bangkit, kan dia bilang sama muridnya, 11 murid laki-laki semua. Walaupun saya percaya di situ ada Maria ibunya dan Maria Magdalena. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan kepada 11 murid. Jangan kau tambah dan kau kurangi. Ya. Tetapi setelah 40 hari mereka diberi pengajaran intensif oleh Yeshua. Ketika Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci. Kemudian dia katakan bertobat dan beri dirimu dibaptis. Di dalam nama Yeshua Masiah. Jangan ditambah. Saya dengar ada video. Udah dalam nama Bapa Yahweh. Di dalam nama Yeshua Masiah. Dan Roh Kudus. Dari mana itu? Bikin sesat orang aja. Tidak ada Roh Kudus lagi. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam nama Yeshua. Jangan kau tambah dan jangan kau kurang.
Ya, saya sebagai pelayan Tuhan yang ngomong apa adanya. Kalau engkau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sudah memodifikasi nama, ya itu urusanmu dengan Tuhan. Ya, karena saya pernah dengar ada dari video, loh ini kok nambah sih. Ada orang yang udah pernah dibaptis di sini kemudian bilang sama Pak Leo itu baptisannya kurang Roh Kudus. Saya langsung balas, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan kau sesat. Pengetahuan palsu diajarkan dan kau percaya. Nggak ada ayatnya. Yang ada hanya di dalam nama Yeshua. Kalau dalam nama Bapa Yahweh, ya Yeshua itu Yahweh. Tapi kalau sudah dalam nama Yeshua Masih dan Roh Kudus, itu dari mana? Roh Kudus itu dari mana? Nggak ada ayatnya. Jangan kau tambah. Karena otakmu dipenuhi dengan kelicikan yang berasal dari setan. Yaitu 6 ditambah 6. Dan orang kalau tidak hati-hati, ya sudah melenceng, hati-hati. Ya, saya sebagai perantara bilang hati-hati. Tapi kewajiban saya harus memberitahukan yang benar. Ingat ya, keselamatan itu kata Filipi pasal kedua adalah urusan pribadi. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan harus berani mewartakan ini firman. Dan saya bisa buktikan itu ada. Ya. Karena itu ya, ada orang yang ngomong seperti yang saya katakan. Saya tanya, firman yang mana? Tunjukkan saya firmannya. Ada nggak? Kalau nggak ada firmannya itu palsu, itu penyesat itu. Itu Hamasya palsu itu. Ya hati-hati. Ya kalau dia dengar itu yang ngomong-ngomong kayak gitu ya bagus. Tetapi yang kau sudah menyangkali nama yang kudus, kau tambahi. Bukan saja jangan makan, tapi jangan sentuh, sama seperti Hawa. Akhirnya apa? Binasa. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, saudara dan saya sudah diadopsi sebagai anak. Kita dalam proses. Dia akan memuliakan kita, kata Roma tadi. Tetapi itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan ya. Tuhan sudah siapkan, ini jalannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Apabila engkau mau ketemu Bapa, lakukan ini. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Kata Torah menyatakan, jangan tambah. Ya, karena itu kita belajar. Belajarlah, banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mengertilah kehendak Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya selamat. Tetapi kalau kita salah melangkah, hati-hati. Ya, saya sebagai Tuhan hanya bisa bilang, hati-hati. Saya nggak bisa paksa. Bisa. Kau yang dengar di luar sana, kalau engkau dibaptis, ya kalau ya kau bisa dengar lah, kau dibaptis sama siapapun. Ada orang yang baptis itu dibikin videonya, kau dengar dia pakai baptis nama apa. Sama nggak dengan yang tertulis. Kalau sudah ada tambah, hati-hati. Yang menyelamatkan itu bukan orang yang baptis. Tetapi nama yang dipakai sesuai dengan apa yang tertulis. Jangan tambah dan jangan kurangi. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya, kau berani tambah, binasa. Kau berani kurangi, binasa. Lah kita dengan pertolongan Roh Kudus belajar mentaati semua apa yang tertulis. Karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Yeremia. Pasanglah rambu-rambu jalan. Ya. Rambu-rambu jalan supaya apa? Supaya saudara dan saya berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Di dalam menjalani hidup ini jangan sampai kita salah. Karena kesalahan dalam menjalani suatu kehidupan. Kalau salah jalan, ya binasa. Kita baca satu ayat terakhir. Yeremia 31. Ayat ke-21.
Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu, buatlah tanda-tanda jaga bagi dirimu, arahkan hatimu ke jalan raya, bahkan ke jalan yang engkau pergi. Kembalilah hai dari Israel, berbaliklah ke kotamu ini. Pasang rambu-rambu. Rambu-rambu adalah firman Tuhan. Kalau dia sudah melenceng, selama masih ada waktu, kembali. Kembali. Tapi kan itu pilihan. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan. Kalau salah ya salah. Ya. Kenapa? Karena saya mau masuk surga. Dan saya harus berani mengatakan ayat A. Jangan ditambah. Karena kalau saya berani tambah, saya memberitakan yang tidak benar. Loh, bisa-bisa bukan surga yang saya dapat. Tetapi karena saya mau masuk surga, saya beritakan ayat A sesuai firman. Ya, engkau ikut, puji Bapak Yahweh. Engkau tidak ikut, ya puji Bapak Yahweh juga. Karena Bapak Yahweh juga tidak pernah memaksa. Ambil pilihan. Ya, saudara dan saya sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi pilihan adalah pribadi lepas pribadi kita. Karena itulah bentuk kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri.